Shalom Bapak Ibu, Shalom baik yang di rumah-rumah. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik. Puji Tuhan. Luar biasa. Hari ini kita masuk lagi ke ruang Maha Kudusnya Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, segenap jiwa, roh dan tubuh kita itu untuk masuk ke ruang Maha Kudusnya Tuhan. Bapak terima kasih buat hari ini, kami bersyukur. Kalau kami masih ada hari ini, kami percaya ini juga kemurahan Tuhan. Kami rindu Tuhan, biar hari ini kami boleh menikmati Engkau, kami boleh berjumpa denganmu, kami boleh mengalami pribadimu Tuhan. Kau menguduskan setiap kami, Kau melayakkan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh ada dalam perkenanan Tuhan, dan hadirat-Mu mencengkeram setiap kami. Roh Kudus, kami minta anugerah-Mu, Engkau melayang-layang melayani setiap kami, dan kami minta, kami aktifkan pelayanan malaikat pujian dan penyembahan untuk kita sama-sama menaikkan pujian pada Bapa di surga. Tutup bungkus ibadah kami ini dengan darah-Mu yang kudus, sehingga tidak ada kekuatan musuh yang boleh mengintimidasi dan mengambil keuntungan dalam hidup kami. Karena kami ini milik Tuhan, kami ini anak-anak yang Kau tebus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami minta Tuhan, hati yang memuji, hati yang menyembah dengan kesungguhan Tuhan, sehingga Engkau mendapati kami benar-benar menyenangkan dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus-Mu, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan
hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, namamu kudus, namamu besar, namamu Naraya Shekana Namo Narana Namo
kasih buat kasih yang tak pernah berhenti dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami perlu cintamu lebih lagi. Kami perlu lagi kuasa yang dari Roh Kudus-Mu itu lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berjalan dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu melakukan apapun. Hari ini kami minta Tuhan, kuasa-Mu mengalir atas setiap kami. Kuasa-Mu ada bagi setiap kami. Karena dengan kuasa-Mu kami sanggup mengalahkan setiap musuh-musuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. More love, yeah. More love. With all of my heart, I will worship you. With all of my mind, I will worship you. With all of my strength, you are my Lord. You are my Lord. I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength. You are my Lord. You are my Lord. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength. You are my Lord. You are my Lord.
worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength. You are my Lord. You are my Lord. Kita menyanyikan pujian ini tanpa musik. Nikmati kuasa yang dari Tuhan. Terima kuasanya, terima cintanya, terima kesembuhan yang daripada Tuhan dengan pujian ini. Karena ada kuasa yang menyembuhkan juga mengalir di sana. I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength. You are my Lord. You are my Lord. I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength. You are my Lord. You are my Lord. I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength. You are my Lord. 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 Sungguh Tuhan, Engkau Yesus Tuhan kami. Engkau juru selamat kami. Engkau penolong kami yang setia. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami apapun situasi hidup kami. Terima kasih untuk kuasa yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih dengan kekuatan yang Kau berikan bagi kami, untuk kami dimampukan melewati setiap hari demi hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sungguh hari-hari ini banyak hal terjadi di depan kita. Kita dengar berita-berita rumah sakit penuh, susah cari obat. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hanya dekat Allah saja kita tenang. Tidak ada hal yang perlu kita takutkan kalau kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita tetap tinggal tenang di dalam kaki Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada jawaban untuk setiap pergumulan. Di dalam Tuhan ada jawaban setiap masalah yang kita hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu
kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Sungguh di dalam kasih tidak ada ketakutan, karena Yesus memberikan kekuatan dan keberanian buat kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami ingin mengingini Engkau Tuhan lebih lagi, bahkan lebih dari emas murni, lebih dari apapun Tuhan. Lord, anything, you're more than gold, more than anything. Lord, you are everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace
more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Tuhan, jangan pernah suruh kami pergi kalau Engkau tidak beserta dengan kami. Kami tidak akan pernah pergi kalau Engkau tidak beserta kami, Tuhan. Ajari kami di hidup kami, ajari kami di hari-hari kami, Tuhan, untuk terus dan terus mengandalkan Tuhan, untuk terus dan terus berharap kepada Engkau, karena Engkaulah kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan bagi kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan dan menghidupkan kami. Terima kasih buat anugerah dan kemurahan hati-Mu yang tidak pernah kering dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir atas hidup kami. Sungguh Tuhan, kami sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik, sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman ini pasti menguatkan setiap kita. Firman ini pasti meneguhkan setiap kita. Mari hambanya dipersilakan. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya percaya sekali hari ini saudara Tuhan rindu memberkati kita semua. Kita sudah diberkati melalui pujian dan penyembahan. Dan tiba saatnya Bapak Ibu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini saya rindu share dengan Bapak Ibu yang terdapat di dalam 2 Tawari pasal yang ke-6 ayat 28 sampai ayat dengan 31. Firman Tuhan berkata demikian, apabila ada kelaparan di negeri ini, apabila ada penyakit sampar, hama, dan penyakit gandum, belalang dan belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seseorang atau segenap umatmu Israel memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya. Karena mereka masing-masing mengenal tulahnya dan penderitaannya sendiri. Maka engkau pun kiranya mendengar dari surga tempat kediamanmu yang tetap. Dan kiranya engkau mengampuni dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya. Karena engkau mengenal hatinya. Sebab engkau sajalah yang mengenal hati anak-anak manusia. Supaya mereka takut akan engkau dan mengikuti jalan segala yang engkau tunjukkan selama mereka hidup di atas tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang kami. Nah Bapak Ibu, cukup menarik sekali sebenarnya kalau kita merenungkan apa yang kita baca hari ini di dalam 2 Tawari pasal yang ke-6. Ayat ini akan memberikan satu pengertian kepada kita. Tentunya sebelum kita belajar lebih lagi, maka Bapak Ibu harus juga kita mengerti latar belakang dari ayat ini. Kalau Bapak Ibu menyimak baik-baik dan mempelajarinya, maka ini adalah ucapan Raja Salomo. Pada waktu itu,
Raja Salomo sedang membangun sebuah bait Allah, dan tentunya ini kan turun-temurun ya, dari mulai ayahnya Raja Daud yang mengasihi Tuhan. Lalu memang Tuhan sudah menyatakan kepada Daud bahwa yang akan membangun bait Allah adalah anaknya, yaitu Raja Salomo. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika Raja Salomo itu mentabiskan sebuah tempat di mana umat Tuhan akan datang ke tempat itu memohon doa kepada Tuhan. Nah, cukup menarik sekali karena pada waktu saya mencoba meneliti ucapan atau doa yang dipanjatkan oleh Salomo kepada Allah tentang pentabisan bait Allah ini. Tentunya kan bicara gedung ya Bapak Ibu, bicara satu tempat. Nah, tapi di situ cukup unik karena Raja Salomo itu menyatakan bahwa Tuhan, kesimpulannya nih ya Bapak Ibu, jadi Raja Salomo itu menginginkan semua masalah yang dihadapi oleh sidang jemaat, oleh umat kepercayaan Tuhan yang datang ke bait Allah, itu Salomo itu memohon supaya semua masalah itu dibereskan. Jadi coba saya ingin Bapak Ibu coba merenungkan ayat ini. Jadi bait Allah itu dibangun pada waktu itu ya, satu tempat di mana ada persekutuan antara orang percaya dengan Allah. Itu memiliki satu tujuan yang luar biasa. Maaf ya Bapak Ibu, kalau coba kita merenung sekarang, kadang-kadang orang cuma berpikir gereja itu dibangun untuk apa? Untuk beribadah. Titik sampai di situ. Tapi kalau saudara pelajari nih, Salomo ini luar biasa banget nih saudara. Karena apa? Karena ternyata Raja Salomo itu dia memiliki satu hikmat yang luar biasa dari Allah. Dari kata-kata doa yang dinaikkannya, itu ternyata tempat yang dia bangun, di mana persekutuan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dengan Allah itu terjadi. Salomo mau bahwa segala macam masalah dalam kehidupan orang-orang percaya, orang-orang pilihan Allah itu diselesaikan di tempat itu. Jadi kalau saya simpulkan gini nih, gedung tersebut, tempat di mana Salomo itu membangun dan mentabiskannya, Salomo mau di tempat itu semua masalah diselesaikan. Bayangin saudara. Jadi bukan hanya sekedar untuk ibadah tuh, bukan hanya sekedar untuk memuji gitu ya, beribadah, tetapi tempat itu adalah tempat di mana setiap masalah anak-anak Tuhan itu diselesaikan. Wih, luar biasa banget. Nah, dan salah satu yang cukup menarik dan hari ini saya ingin tekankan kepada saudara, karena mengingat kita juga kondisi hari-hari ini banyak sekali yang terpapar COVID, juga mungkin Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online ini juga mungkin saudara juga sedang mengalami satu masa-masa yang sulit. Nah saudara, saya menyimaknya di ayat ini dikatakan begini, bahwa segala penyakit, nah ya, kalau Bapak Ibu renungkan baik-baik nih kalimatnya, sampai penyakit apa saja. Sampai dikatakan penyakit apa saja. Itu Salomo berdoa supaya di tempat tersebut itu penyakit itu disembuhkan. Nah, Bapak Ibu, tentunya setiap kita ya, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita melihat sesuatu yang baik. Bahkan siapapun saudara kalau saudara punya sikap hati yang baik, pastinya saudara juga merindukan sesuatu yang baik itu terjadi dalam hidup kita dan juga pada kehidupan orang-orang di sekitar kita yang kita kasihi. Nah, dan ketika saya mempelajari ayat ini, ternyata Bapak Ibu, Salomo itu bukan hanya sekedar memohon. Jadi Salomo cuma bilang gini, Tuhan, jadikanlah tempat ini tempat di mana semua masalah umat, siapapun mereka, dari segala masalah, segala aspek kehidupan itu diselesaikan. Dan salah satunya penyakit kan. Tapi Salomo tuh bilang begini, pada waktu dia berdoa, dia bukan hanya menyampaikan tujuan atau mungkin goal dari apa yang dia bangun ya, tempat itu. Jadi tujuannya di tempat itu. Tapi juga Salomo memberikan langkah-langkah bagaimana supaya masalah itu terselesaikan. Dan tentunya hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, salah satu masalah yang terbesar yang sedang Salomo wujudkan di sini adalah tentang sakit penyakit. Jadi Salomo mau setiap kali ada orang-orang yang sakit datang ke tempat itu, Salomo mau bahwa Tuhan betul-betul menyembuhkan. Siapa saudara yang mau sehat? Siapa saudara yang mau sembuh?
Dengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, saya menyimak apa yang diucapkan oleh Salomo sebagai langkah-langkah supaya pertolongan Tuhan yang ajaib itu nyata. Ya, jadi kalau Bapak Ibu dengan saya memperhatikan tadi apa yang kita baca, saya langsung simpulkan ada beberapa langkah Bapak Ibu. Jadi dari apa yang diucapkan oleh Raja Salomo tadi yang kita baca di 2 Tawari pasal 6 mulai dari ayat 28 tadi sampai 31. Nah, langkah yang pertama saya lihatkan kepada saudara di ayat 29. Ya, 2 Tawari pasal 6 ayat 29, jelas sekali ayat ini memberikan satu pengertian kepada kita bahwa bagaimana supaya saya dengan saudara itu betul-betul menerima kesehatan secara fisik. Dikatakan begini, lalu seorang atau segenap umatmu Israel memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya. Wah, ini loh saudara ya. Siapa di antara Bapak Ibu yang kalau saudara terasa sakit, itu saudara nggak langsung cari obat, nggak langsung cari-cari nomor telepon dokter gitu ya. Tapi kalau saudara sakit, saudara harus cepat-cepat berdoa. Ini adalah anjuran dari firman Tuhan. Dan ini yang diucapkan Salomo di dalam 2 Tawari pasal 6. Siapapun, kalau sepertinya mereka itu terserang penyakit, ya, mereka sedang ada masalah, Salomo bilang, yang pertama yang kamu harus lakukan apa? Doa. Doa Bapak Ibu. Saudara jangan saudara merasa bilang bahwa ya kalau aku lari ke pendeta nih, kalau aku tanya sama gembala, kalau ada apa pasti gembalaku atau mungkin hamba Tuhan itu ngomongnya gini, ya wis kita doa. Saudara jangan anggap remeh dengan doa. Karena doa itu berkuasa. Saya mau bilang sama saudara, ini penting sekali. Waktu saudara dalam kondisi yang parah, waktu saudara dalam kondisi yang mungkin susah, atau saudara hari ini terbaring sakit dan tidak berdaya, bahkan mau bernafas aja sesak, bisakah saudara memanggil nama Tuhan? Nama Yesus sampai detik ini penuh dengan kuasa. Jadi Bapak Ibu, ini langkah yang pertama. Jadi waktu Salomo membangun bait Allah, dia minta sama Tuhan, Tuhan biarlah setiap umatmu yang datang ke tempat ini, semua masalahnya diselesaikan dengan cara yang ajaib. Dan Salomo berkata, Tuhan supaya mereka yang pertama datang ke tempat ini, dikasih langkah-langkahnya tuh, mereka berdoa. Nah cuman cukup unik, dibilang begini, doa dengan menadahkan tangan. Pernah nggak saudara kepikir, kenapa Salomo kok bilangnya gini, doa dengan menadahkan tangan? Nah, saya teringat dengan salah satu aturan dari apa yang dicanangkan di dalam hukum Taurat dan juga aturannya di umat bangsa Israel. Siapa yang disuruh oleh Tuhan itu menadahkan, kalau kamu berdoa, tadahkan tanganmu. Itu siapa saudara? Kalau saudara masih ingat, maka itu dianjurkan kepada kepala-kepala rumah tangga. Ya coba, Bapak Ibu simak firman Tuhan dengan baik. Dikatakan begini, biarlah seorang bapak, seorang suami, ya kepala-kepala rumah tangga itu menadahkan tangan. Terus kalau kita pelajari dengan baik, dikatakan begini, ketika seorang kepala rumah tangga menadahkan tangannya dan dia merindukan apa yang dia pohonkan kepada Tuhan itu dijawab, maka Alkitab mengajar supaya kepala-kepala rumah tangga itu hidup takut akan Tuhan. Nanti kalau saudara pelajari ya banyak sekali ayatnya yang saya tidak jelaskan semuanya ya. Tapi yang pasti saudara, ini sangat jelas tercatat di dalam firman Tuhan. Dan saya percaya saudara juga pasti mendengar ayat ini. Dikatakan seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, ketika dia menadahkan tangannya, berkat akan ada dalam hidupnya. Jadi ini sangat-sangat penting sekali nih Bapak Ibu. Apa sih yang dimaksud doa dengan menadahkan tangan? Ya. Seorang pria, seorang kepala rumah tangga ketika berdoa dengan menadahkan tangan, itu satu tanda dia adalah orang yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Ketika dia menadahkan tangan dan Tuhan memberkati, berarti hidupnya benar saudara. Bertanggung jawab. Mari Bapak Ibu, pada waktu saudara merindukan ada kesehatan dalam tubuh saudara, mari yang pertama berdoalah.
Berdoa dengan cara apa? Kalau kita tadi pelajari seorang laki-laki, dia bertanggung jawab sehingga doanya didengar Tuhan. Ini maksudnya apa? Orang tanggung jawab itu orang sungguh-sungguh, saudara. Orang yang serius, bener gak Bapak Ibu ya? Santai ya saudara. Orang yang sungguh-sungguh. Jadi siapa orang yang bertanggung jawab? Ya orang yang serius. Orang kalau gak serius ya gak mungkin tanggung jawab, saudara. Coba lihat saudara orang-orang yang gak bertanggung jawab. Hidupnya asal. Apa yang dia omongin asal, gak dipelajari dulu kan? Gak dipikir dulu. Saya masih ingat tuh suami saya kalau bilang sama saya gini, "Mah, kalau ngomong mikir dulu." Itu bagus loh saudara. Karena apa? Kita harus jadi orang-orang yang bertanggung jawab. Dan saudara harus mengerti, orang yang bertanggung jawab itu orang yang seperti sungguh-sungguh serius, fokus dia. Jadi ketika kita dalam keadaan yang tidak nyaman secara tubuh, mari datanglah berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu langkah yang pertama. Kalau kita pelajari nih Bapak Ibu ya, dari apa yang kita baca hari ini. Dan langkah yang kedua, kalau saudara perhatikan baik-baik, ini juga sesuatu yang sangat-sangat penting kita mengerti. Di ayat 30 dikatakan begini, "Maka engkau pun kiranya mendengar dari surga tempat kediamanmu yang tetap. Dan kiranya engkau mengampuni dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya." Sampai di situ dulu. Jadi ketika saya dengan Bapak Ibu Saudara itu betul-betul dalam kondisi yang tidak baik secara fisik dan kita minta Tuhan menolong kita. Setelah kita berdoa Bapak Ibu, ingat Tuhan itu memperhatikan perbuatan kita. Apa yang dimaksud dengan perbuatan kita? Tindakan. Saudara sudah berdoa. Doa saudara disertai dengan tindakan. Nah, saudara bilang-bilang Allah besar, Allahku dahsyat. Saudara bilang aku pasti dilindungi Tuhan, tapi saudara tidak bertindak, tidak pakai masker. Saudara tidak melakukan kehidupan yang sehat, ya. Saudara langgar setiap protokol yang ada. Ya maaf Bapak Ibu, ini firman loh. Saya pelajari ini. Ya kadang ada orang bilang begini, pokoknya aku di pihak Tuhan kok. Allah membelaku. Bahkan ada yang bilang, pemerintah itu tidak bagus. Pokoknya saya punya Allah, Allah saya yang luar biasa. Pak, Bu, tolong perhatikan baik-baik. Setelah kita berdoa, tindakan kita ini menyertai iman kita, Bapak Ibu. Jadi saudara, kalau memang saudara berdoa supaya saudara ini sehat, ya, supaya saudara juga hidup saudara ini baik, ya mari saudara, tindakan saudara harus menunjang apa yang saudara doakan. Jadi kalau kita mau sehat, ya saudara harus jaga ya hidup ini. Terus kalau saudara mau sehat, ya saudara jangan hanya sekedar berdoa, bertindak. Ada orang bilang begini, kamu gak punya iman, kenapa kamu minum obat? Kok gak punya iman? Saudara minum obat bukan berarti gak punya iman. Oh, ada orang bilang begini, kamu harusnya punya iman, ngapain ke dokter? Loh, saudara ke dokter itu kan sebuah tindakan. Saudara berdoa tanpa tindakan, gimana Tuhan mau nolong kita, kan begitu kan? Jadi saya percaya sekali Bapak Ibu, ini doanya Salomo luar biasa loh saudara. Dia di dalam doanya, di dalam percakapannya Salomo dengan Tuhan itu menyatakan bahwa Salomo itu memberikan satu pengertian kepada kita. Ya, karena dia memang seseorang yang betul-betul dikasih hikmat yang luar biasa sama Tuhan. Jadi perkataannya itu benar-benar mengajar setiap kita untuk hidup kita itu betul-betul berarti, saudara. Jadi setelah saudara berdoa, ingat loh ya, saudara, memang doa itu penting, doa itu harus ada dalam kehidupan kita karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Tetapi setelah saudara berdoa, saudara harus bertindak. Tidak boleh doa tapi tanpa tindakan. Iman tanpa tindakan adalah kosong, saudara. Tidak akan ada artinya saudara berdoanya, Tuhan, aku percaya, Tuhan pasti tolong aku. Tapi saudara tidak melakukan action, ya, tidak ada aksi dalam hidup saudara, bagaimana Tuhan akan bekerja? Karena Alkitab katakan Tuhan Allah kita itu bekerja sama dengan kita. Jadi kita juga harus bergerak, harus bertindak. Yaitu yang langkah kedua tuh. Dan langkah ketiga, luar biasa juga nih saudara nih. Kalau kita perhatikan, Salomo itu menaikkan satu ucapan doanya itu di ayat 30 bilang begini. Maka, tetap
Ya, maka engkau pun kiranya mendengar dari surga tempat kediamanmu yang tetap, dan kiranya engkau mengampuni dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya, karena engkau mengenal hatinya. Perhatikan kalimat selanjutnya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati anak-anak manusia. Jadi setelah Salomo itu dia menekankan sebuah perbuatan, tindakan, Salomo juga menekankan tentang ingat bahwa Tuhan itu mengenal hati, gitu loh. Nah, ini tahapannya bagus sekali ya. Setelah berdoa, doa kita harus disertai dengan tindakan. Tapi ingat, waktu kita bertindak, ingat tuh kita harus jaga hati. Bapak Ibu, ada sidang jemaat yang mungkin dia itu terpapar COVID, dia sudah berdoa ya dengan sungguh-sungguh. Lalu dia juga sudah minum obat, mungkin mengikuti resep dokter, mengikuti aturan-aturan dokter suruh begini, dia ikutin. Tapi kalau saudara nggak jaga hati, lah ya ini saudara, hati ini penting sekali. Ya, tadi pagi itu saya menyampaikan satu hal yang dimana bahwa ada pujian yang betul-betul mengingatkan kita bahwa hati yang gembira adalah obat. Jadi ada banyak sekali orang tidak sehat, ya, orang tidak mengalami kesembuhan, itu bukan karena penyakitnya yang parah, saudara, tapi karena dia nggak bisa jaga hati. Hatinya penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan. Jadi penyakit yang sebenarnya harus sembuh, jadi tidak sembuh-sembuh. Karena yang di pikiran itu, aduh takut nih sakit. Saudara, saya mendengar beberapa ahli kedokteran, ya saat-saat ini saya lihat bagaimana penjelasan mereka bahwa yang membuat seseorang itu bisa semakin parah pada saat dia terinfeksi atau terpapar virus corona, itu karena dia diselimuti dengan rasa khawatir, dengan rasa takut yang berlebihan. Nah, Bapak Ibu dengan saya pasti saudara setuju bahwa hati, ya, ketika kita menjaga hati, maka ada sesuatu yang keluar yang baik dari tubuh kita, dan itu membuat imun kita menjadi kuat. Jadi ini penting sekali. Nah, saya tuh sampai betul-betul ya terkagum-kagum dengan wow, Salomo ini dikasih hikmat yang luar biasa gitu. Jadi kalau seperti yang saya ingin tekankan, Salomo tuh bilang begini, kamu tuh wajib doa dulu, tapi udah doa kamu juga harus bertindak. Nah, setelah bertindak, ingat kamu tetap harus jaga hati. Kamu udah ke dokter, udah doa, udah makan obat gitu kan, minum obat gitu, tapi kalau kamu hatinya gak dijaga, takutan, terus gak ada ucapan syukur, terus yang di pikiran itu kayak putus asa, oh aku pasti mati, ya maaf Bapak Ibu, itu gimana kita akan mengalami kesembuhan? Karena dalam pokok pembahasan kita hari ini adalah sehat secara jasmani kita, ya, dan itu ternyata ada kaitannya juga dengan sehat hati kita, rohani kita tentunya harus sehat gitu ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir kalau saya perhatikan juga nih dari apa yang diucapkan oleh Raja Salomo, maka kalau kita lihat di ayat 31 nih Bapak Ibu, kalau kita lihat ya 2 Tawari pasal 6 ayat 31 dikatakan begini, supaya mereka takut akan engkau dan mengikuti segala jalan yang engkau tunjukkan selama mereka hidup di atas tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang kami. Jadi yang terakhir, apa yang Salomo tekankan, waktu kita itu kondisi kita sakit, maka Salomo tekankan, hiduplah takut akan Tuhan. Saya lebih senang pakai terjemahan dari bahasa asli. Ya, bahasa asli katakan takut Tuhan itu menghormati Tuhan. Hormat ambek Tuhan. Saudara, saya yakin sekali bahwa seseorang bisa saja dia berdoa karena mungkin dia adalah orang percaya. Saya juga yakin ketika dia berdoa mungkin dia juga bertindak, dia minum obat, dia ke rumah sakit. Ya, dia ikuti anjuran dokter. Kalau isoman juga dia ikuti semua anjuran-anjuran yang diberikan. Dan dia juga mungkin juga dia coba untuk menjaga hati dengan cara apa? Mungkin dia tidak mau lagi dendam, ya, dia tidak mau lagi pusing lah mikirin hal-hal, terus dia coba untuk menenangkan hatinya. Tetapi ingat, yang menjadi goal setting dan membuat kita betul-betul melihat pertolongan Tuhan yang ajaib itu adalah ketika saya dengan Bapak Ibu hidup menghormati Tuhan. Ya, saudara ingat, orang yang beribadah itu berbeda hidupnya. Jadi Tuhan katakan, Tuhan akan membedakan kehidupan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak. Oh, itu ayatnya jelas sekali. Dan saya mau hari ini Bapak Ibu mari hormati Tuhan dalam hidup saudara. Jangan berputus asa, jangan berpikiran yang negatif. Saudara, saya tahu bahwa
saudara juga mungkin karena mendengar kabar-kabar, berita-berita yang setiap hari saya sendiri sebagai seorang hamba Tuhan, itu tiap hari ada saja berita yang meninggal. Bayangkan saudara, dari mulai awal PPKN, itu tiap hari saya sampai, karena saya seorang pembicara dari berbagai gereja dan banyak sidang jemaat yang kenal baik dengan saya. Jadi saya sampai kadang-kadang Bapak Ibu tuh, saya sampai berpikir begini, aduh Tuhan, tiap hari saya harus berdoa. Dan yang paling saya harus stay itu, saya tiap hari harus melayani ibadah pemakaman. Secara apa? Secara Zoom. Jadi ada gembala-gembala juga yang akhirnya meminta saya untuk, tolong Bu Vera, ada jam 11 malam, setengah 12 malam. Itu kalau saya enggak pegang kebenaran firman Tuhan ini, aduh Bapak Ibu, saya juga manusia kok, bisa lemah. Tapi saya tahu bahwa saya mengerti di dalam Tuhan selalu ada hal yang baik. Saya yakin kematian orang percaya bukan hal yang tidak baik, asalkan mereka hidup benar-benar sungguh dengan Tuhan. Jadi keempat langkah ini, kalau saudara melihat sesuatu yang baik, kesembuhan secara fisik, saudara melihat ada jalan keluar dari masalah hidup saudara, mari berdoa, bertindak, dan saudara juga harus jaga hati dan tetaplah hidup hormat Tuhan. Ya, sungguh-sungguh dengan Tuhan, jangan tinggalkan jam-jam ibadah. Saudara tetaplah setia membaca firman Tuhan. Amin. Itulah pembahasan firman hari ini. Terima kasih Bu Vera Daniel. Kami sangat diberkati sekali dengan langkah-langkah yang diberikan agar kita bisa menerima kesembuhan terjadi atas hidup setiap kita. Ini di luar banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, Vera. Misalnya tentang doa dan permohonan tadi. Tadi kan dikatakan di sini Tuhan itu mengenal isi hati kita. Amin. Nah, kalau Tuhan sudah mengenal isi hati kita, ada pertanyaan juga seperti ini. Seringkali orang bilang gini, udah aku nggak usah doa lah, Tuhan kan ngerti hatiku, Tuhan kan tahu hatiku, Tuhan mengenal hatiku. Ngapain kita harus ngotot, harus ditekankan berdoa, padahal Tuhan mengenal isi hati kita. Iya. Kira-kira seperti apa Bu? Iya, kadang banyak sekali orang itu bilang begini, ya udahlah, kan semuanya diatur Tuhan, ngapain juga kita susah-susah gitu ya. Kita udah berbuat gini kok, endingnya juga Tuhan juga yang bekerja kan begitu ya Bu ya. Tapi sebenarnya sebagai orang percaya yang mempelajari firman dengan baik, kita mengerti bahwa Tuhan itu juga mendidik kita tidak menjadi orang-orang yang fasik atau orang yang tidak punya kehendak ya, tidak punya kemauan, atau Tuhan juga tidak mengajar kita menjadi orang-orang yang cuman minta dan minta. Tuhan tidak mengajar. Tuhan bahkan kalau saya pelajari dalam firman Tuhan, itu Tuhan mengajar kita menjadi gereja yang dewasa. Nah, apa sih ciri orang dewasa? Orang dewasa itu meskipun dia tahu, dia ngerti, tapi dia tetap melakukannya sebagai apa? Rasa tanggung jawab. Itu Bu. Jadi kan saya mengertilah ya seorang anak gitu ya, kalau sepertinya kita lihat ada anak yang udah dewasa belum tuh ya. Dia tahu kan sebenarnya kalau sepertinya dia ngelihat papa mamahnya membutuhkan sesuatu gitu ya. Atau mungkin dia tahu kalau sepertinya dia lagi mungkin dalam kondisi yang tidak baik, dan dia ngerti orang tuanya itu bisa nolong dia. Bisa nolong dia. Tapi kan sebagai anak yang dewasa, yang namanya ya basa-basi ya, membuat hati orang tua itu bisa tentrem. Gitu ya. Saya pernah satu kali nih Bu ya, ada satu anak Tuhan tuh bilang gini, Bu Vera, saya tuh sebagai orang tua sebenarnya saya nggak perlu yang namanya anak tuh ngasih apa-apa. Wis lah, saya tuh cuman kepengen anak saya hidup bahagia, ya udah. Tapi kalau saya simak ketika ada orang tua mendapatkan pemberian dari anak, itu dia juga bisa membuat hatinya tuh jadi wow gitu. Dia bisa bilang gini, oh anakku udah ngerti nih, anakku udah ngerti gitu ya. Jadi dalam hal ini nih tanggung jawab Bu, tanggung jawab. Kita ini sebagai anak Tuhan bertanggung jawab apa enggak. Jadi waktu kita berdoa kepada Tuhan minta sesuatu itu bukan hanya sekedar kita punya pemikiran bahwa wah Tuhan enggak ngerti, enggak boleh seperti itu. Tuhan tahu apa yang kita perlu, apa yang kita minta itu ya Tuhan udah ngerti. Tapi kita sebagai orang yang dewasa nggak di hadapan Tuhan, bicara dong.
Bicara itu kan bagus, Bu. Ya, betul. Kalau diam-diaman kan jadi nggak enak ya, Bu ya. Ya. Berarti kita tetap perlu berdoa, paling Iya. enggak salah satu tanggung jawab kita. Betul. Dan yang lainnya juga mungkin kita juga menunjukkan bahwa ketergantungan kita ya Bu, menyatakan Betul. ketergantungan kita Iya. sama Tuhan ya Bu. Ya, Perlu betul. diomong ya Bu, perlu Iya. kita mengasihi seseorang kan perlu Iya, diucapkan betul ya Bu. dong, Nggak Bu. bisa dengan kamu lah ngerti sendiri. Iya. Tahu hatiku. Kan di mana-mana katanya hubungan yang baik itu karena komunikasi yang baik. Jadi kalau kita diam-diaman, kita cuman sekedar ya pasti Tuhan tahu telah hati saya, ya udah gitu juga kali. Nggak ada Buat saya komunikasinya ya Bu. harus ada sesuatu yang real yang bisa kelihatan, dan hidup kita ini kan bukan hanya kita dengan Tuhan, tapi juga kita harus berdampak bagi yang lain. Jadi kan yang lain bisa melihat dan mendengar gitu loh, Bu, gitu. Oke. Itu sih yang saya bisa jelaskan. Oke. Tadi Bu Vera bilang bahwa kita selain berdoa, kita harus bertindak. Ya. Dikatakan di sini tindakan kita harus sesuai dengan yang kita doakan. Betul. Nah, misalnya ini Bu, ini dia terkena COVID nih. Ah. Terus dia berdoa nih, minta kesembuhan nih. Ya. Kira-kira tindakan apa Bu yang harus dilakukan, yang sesuai dengan yang didoakan? Ya, kalau dia berdoa minta kesembuhan, Iya. tentunya yang pertama dia harus ikuti dulu aturan nasihat dari dokter. Kita percaya semua bahwa dokter diciptakan oleh Allah, ya dokter kan manusia ya Bu ya. Betul. Lalu diberikan hikmat oleh Tuhan. Ya. Ya, jadi kan para dokter itu juga dia mendapatkan pengetahuan itu kan juga bukan dari iblis ya, bukan Ya. dari setan. Dia belajar dengan baik. Hmm. Dia juga pasti, kalau dia anak Tuhan pasti dia juga mengandalkan Tuhan. Kalau dia bukan anak Tuhan pun dia pasti mendapatkan pendidikan dengan sehat ya. Saya percaya tidak ada dokter di dunia ini yang dicanangkan dia seorang dokter kalau dia belum melalui proses. Ya pasti dia sudah melalui jenjang pendidikan dan juga pengetahuan yang baik ya. Kalau belum kan berarti dia bukan dokter yang benar gitu ya. Belum Nah, jadi terbukti, ya. bagi saya kalau kita berdoa minta kesembuhan, ya libatkanlah orang-orang yang Tuhan sudah tetapkan untuk menunjang kesembuhan itu, yaitu para ahli medis. Ya. Nah, dari situ ikuti saran-saran beliau, dan tentunya waktu kita berdoa ini selain begitu kan Bu, karena kita sedang berdoa kan, minta kesembuhan. Kalau minta kesembuhan ya tentunya dasar dari semuanya adalah iman kita kepada Tuhan. Jadi tindakannya harus punya iman, percaya kalau mau sembuh pasti sembuh, dan bertindak dengan mengkonsumsi atau melakukan yang disarankan oleh ahli medis. Itu aja Bu. Oke. Berarti kita harus bertindak. Kalau kita Ya. ingin sembuh, kita harus lakukan nasihat-nasihat dari ahli medisnya. Iya. Selain itu di hati kita juga harus ada iman, Betul. percaya bahwa apa yang kita minta dan doakan Ya. kita pasti terima. Betul Bu. Nah, Ya. dalam realitanya sehari-hari ya Bu, Ah, ah. kita banyak lihat orang yang sudah berdoa, mendoakan orang tuanya yang sakit, mendoakan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Ternyata jawaban yang dia terima tidak sesuai dengan yang didoakan Bu. Misalnya nih ternyata orang tuanya diambil Tuhan nih. Ya. Nah, kira-kira apakah ini ada kesalahan dalam berdoa atau ini kesalahan Tuhan dengar atau gimana Bu? Gimana kita menyikapi kalau doa kita yang kita doakan tidak sesuai, kita terima jawabannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Iya. Doa itu kan melaraskan hati kita dengan hati Tuhan. Itu doa yang benar loh Bu. Ya. betul. Jadi doa itu bukan memaksa Tuhan harusnya. Oh, Bukan. ya, ya. Doa itu adalah di mana kita memohonkan sesuatu kepada Tuhan agar hal yang baik itu terjadi dalam hidup kita. Nah, masalahnya hal yang baik ini kan tentunya hal yang baik di mata Tuhan Bu, bukan Iya. di mata kita. Kadang-kadang jemaat itu ya maaf ya, kadang dia berdoanya itu cuman Yang baik di matanya. sampai akhirnya dia kecewa karena yang dia doakan, jadi dia bilang gini sama Tuhan, Tuhan saya mau orang tua saya sehat, sembuh ya Tuhan ya, saya mintanya itu. Lah Tuhan kok yo didikte, Ya. Tuhan kok yo diatur gitu kan. Saya sampai bilang begini, kalau doa boleh, mohon boleh, enggak salah. Iya. Saya bilang ada beberapa jemaat, salahkah Bu Vera saya minta untuk orang tua saya sembuh? Tidak salah. Ya. Wong Tuhan Yesus juga pernah bicara kok. Hmm. Kan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Tuhan kalau boleh
Iya, Kan gitu kan? iya. Kalau boleh cawan ini lalu. Lah itu kan sama Bu dengan kita memohon sama Tuhan. Tuhan tolong dong, saya kepengennya seperti ini. Iya. Boleh, enggak salah. Tuhan Yesus Hmm. juga kasih contoh gitu. Tapi di akhir dari doanya Tuhan bilang, biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi berdoalah dengan sungguh-sungguh, tidak berputus asa ya. Jangan berputus-putus juga. Jadi jangan sampai kita ini karena ya nanti ending-endingnya tetap aja enggak yang baik. Enggak gitu juga. Tetap doa, tetap minta sesuatu yang baik. Tapi kalau sampai kelihatannya, nah itu kan ini juga salah nih Bu. Kalau ada Iya. bilang gini, mungkin doa saya salah. Apanya yang salah? Gitu ya. Kalau sepertinya di dalam konteks dia mendoakan orang tuanya supaya sembuh, Iya. kenapa meninggal? Iya. Nah, ini ada kesalahan nih Bu. Kesalahan pemikiran bahwa meninggal itu adalah bukan kesembuhan. Iya. Ya. Ibu gembala saya nih sempat bilang begini. Waktu kita mendoakan orang sakit, ada dua kemungkinan terjadi. Sembuh, pasti sembuh. Iya. Sembuh secara fisik atau sembuh secara sempurna. Loh Bu, di surga kan tidak ada sakit Iya, penyakit. betul. Ya, jadi waktu kita mendoakan seseorang untuk sembuh, itu ada dua kemungkinan besar yang akan Tuhan jawab. Sembuh secara fisik atau dia sembuh secara sempurna, kekal, tidak akan ada lagi dia merasakan sakit penyakit. Jadi kalau orang tua kita meninggal, itu artinya orang tua kita betul-betul sehat sempurna. Amin, Sehat amin, sempurna. iya. Dan sebagai seorang percaya kita nggak boleh dong menilai negatif kepada Tuhan. Iya, oke. Itu Bu, itu Iya. yang harus dimengerti. Seringkali memang kan yang meninggalkan kita enak Bu, sudah ketemu Tuhan. Iya. Yang ditinggal Kita. ini yang tidak siap kan Bu. Iya, Nah, itu yang sering- membuat kita berpikir jadi iya, negatif sehingga ya. kita persepsinya salah dan lain sebagainya. Iya. Padahal saya juga pernah ngalami Bu, waktu orang tua saya meninggal, saya juga bertanya-tanya seperti itu, kenapa Tuhan, kenapa diambil Tuhan, kenapa Iya. sebegitu cepat. Tapi ternyata Tuhan ingatkan gini, saya tuh menyesalnya karena saya belum menyenangkan Ya. orang tua saya. Tuhan bilang, kalau kamu mencintai orang tuamu dan kamu ingin menyenangkan orang tuamu, ini saat yang terbaik, kamu izinkan aku yang ngambil. Iya. Karena saya tidak bisa menyenangkan orang tua seperti Tuhan menyenangkan orang tua Amin, saya. amin. Terus yang kedua, kalau engkau yakin orang tuamu masuk surga, berarti kan senang ya Bu ya. Iya. Harusnya kalau kamu mencintai orang tuamu, kamu senang lihat orang tuamu senang di sana. Iya, Bukan di betul. sini, oh nggak apa-apa meskipun hanya tidur, hanya menderita, tapi asal jangan Nah, meninggal. iya, itu kan apa membuat egois ya. menderita itu Iya. orang tuanya loh. Kita cuma pingin lihat, tapi kita tidak mempedulikan penderitaan yang dialami oleh orang yang kita cintai. Betul, betul, semua kita alami Bu. Saya juga Iya, iya. saya juga waktu papa mertua saya meninggal itu jujur saya belum terima. Baru 10 tahun lah saya menikah dan saya dari kecil gak punya papa kan Bu. Jadi ketika saya menikah itu ada salah satu yang membuat saya bahagia selain saya dapat suami ya, tapi saya dapat papa gitu loh. Ada ayah dan papa mertua saya tuh paling sayang sekali dengan saya. Dan ketika beliau divonis sakit dan akhirnya sampai meninggal itu ya sakit Bu, tapi puji Tuhannya saya firman itu memberikan kepada saya kekuatan bahwa saya bisa merasakan bahwa papa sudah betul-betul senang, bahagia. Dan memang sebelum meninggal beliau sempat bilang sama saya. Jadi waktu itu hari Sabtu tuh, bukan meninggalnya hari Minggu. Saya kebetulan hari Minggu kan masih khotbah. Papa waktu itu saya udah bilang sama suami saya tetap dampingi karena saya selalu tidur di rumah sakit, dampingi papa mertua. Nah waktu itu papa cuma bilang gini, kamu pulang loh, tidur loh, karena di rumah sakit itu kan nggak bisa tidur ya. Betul, Jadi betul. papa mertua tuh masih kasih kesempatan saya suruh pulang, Iya, suruh iya. tidur karena papa tahu bahwa hari Minggu tuh saya jadwal khotbah ada 5 kali gitu. Papa bilang nanti kamu kenapa udah pulang aja. Dan saya waktu itu cuma bilang sama papa, Vera mau sama papa, tapi papa bilang pulang, biar mama aja yang temenin. Jadi papa meninggal itu di sampingnya mama tuh. Tapi saya jujur, saya sebenarnya kepengen banget ada di samping papa Iya, gitu loh. iya. Cuman waktu itu ya sudahlah, papa yang minta. Tapi sebelum saya pulang, saya masih ingat papa bilang begini, papa ini sudah siap pulang. Nah, saya ini punya pemikiran kirain siap pulang tuh pulang ke ke rumah. Ya. dan papa bilang begini, papa mau pulang, kamu doain papa ya. Iya pak. Saya nggak ngerti kalau pulangnya ke surga. Dan kondisinya pada waktu pulang itu kondisinya dalam keadaan pulih, mau sehat, mau kelihatan sehat Iya, gitu. iya, iya. Dan saya pikirnya udah mau pulang. Nah ketika suami saya bilang melalui driver saya terus bilang, Bu, itu papa udah pulang gitu.
Saya bilang, oh udah pulang. Hmm. Saya kira pulang ke rumah Rumah. gitu kan. Nggak taunya pulang ke rumah bapak. Waduh, hancur sih hati saya. Tapi saya diberikan kekuatan. Itu mau khotbah yang terakhir tuh, kelima itu. Saya mendengar kabar, saya udah tahu mau khotbah apa, cuma air mata, tapi ya puji Tuhan Roh Kudus memberikan kekuatan. Ya semua kita pastilah sebagai anak yang normal, kalau orang tua meninggal, siapa sih yang enggak sedih? Tapi kan kita ini orang percaya. Percayalah, kita pasti ketemu kok. Saya cuma bilang sama jemaat, gak usah sedih, ketemu. Kan udah dijanjiin sama Tuhan. Kita gak mati loh ya, gak kekal. Pasti kita akan ketemu. Makanya kalau pengen ketemu sama orang tua, hidupnya sing bener. Ya, betul. Seharusnya kita siapkan ya Bu. Iya, Orang tua betul. sudah enak dan kita tinggal siapkan supaya bisa ketemu di sana. Jadi doanya tuh enggak salah ya. Jadi kalau bertanya, apa ada yang salah, doanya enggak salah. Dan ingat, jawaban Tuhan itu tidak selalu kalau kita tuh dijawab Tuhan gini. Ada orang bilang begini, oh kalau doa saya didengar Tuhan itu artinya berarti semua yang saya minta pasti terjadi. Salah banget itu. Jadi doa yang dijawab Tuhan itu kadang Tuhan bilang oke, setuju. Jadi kalau kita minta sesuatu sama Tuhan bilang ACC, itu terjadi. Tapi Tuhan juga bisa jawab tunggu. Kita nggak tahu kenapa Tuhan bilang tunggu. Bisa aja Tuhan menguji kesabaran kita atau mungkin waktunya belum tepat. Dan Tuhan juga bisa jawab begini, tidak. Nah, jadi itu bukan berarti doa kita itu salah dan tidak didengar oleh Tuhan. Tuhan dengar, Tuhan dengar. Dan kalau Tuhan bilang tidak, berarti Tuhan baik loh Bu. Kenapa Tuhan baik? Karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Kalau dikabulkan belum tentu itu hal yang baik, gitu kan? Kita aja Bu. Nah, di luaran seringkali juga mereka bertanya-tanya ini Bu. Seringkali kita anak-anak Tuhan juga memberi masukan yang salah mungkin. Misalnya ini, oh kamu terkena COVID, mungkin kamu punya dosa. Cek dong, mungkin ada dosa, ada sesuatu yang kamu lakukan makanya kena. Seharusnya anak-anak Tuhan itu bisa dilewatkan, bisa tidak terkena ini. Nah, gimana Bu? Ini ya, kalau saya dengar kalimat seperti ini, saya bisa sebutkan begini, Anda lebih dari Tuhan. Jadi Anda melebihi dari Tuhan ya. Tuhan saja tidak seperti itu ya. Tuhan aja kepada manusia yang berdosa sekalipun Tuhan kasih pengharapan gitu. Tuhan kasih kekuatan. Bagi saya Bu, janganlah kita selalu menghakimi. Karena penghakiman itu ada di tangan Tuhan. Terus panggilan kita nih apa? Panggilan kita tuh kita tidak dipanggil sebagai hakim, tapi kita dipanggil sebagai terang untuk menjadi berkat. Jadi kalau ada orang waktu sakit COVID, terpapar COVID, ini terpapar COVID, kamu itu berdosa. Itu salah besar. Loh, saya juga suka bilang sama sidang jemaat, kalau kita masih hidup sekarang nih Bu, kita masih sehat nih. Ada banyak orang, Bu Vera sehat terus ya. Saya nggak langsung bilang begini, karena Tuhan beserta dengan saya. No. Bukan Tuhan besertanya, tapi saya cuma bilang begini, kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Loh kalau seperti kita pikir Bu, apakah tidak ada virus yang ada di samping? Loh saya ini aktivitasnya tinggi loh. Kalau Ibu perhatikan saya, saya kemarin aja berhadapan dengan ribuan orang. Ya itu waktu saya antar anak saya vaksin. Wah, berjubel itu. Kalau seperti saya bilang, Ibu enggak pernah ini ya bergesekan dengan virus. Saya pikir pastilah ada. Virus itu enggak kelihatan kecil di udara, pasti ada. Tapi kalau saya masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, saya yakin ini kehendak Tuhan, bukan karena kuat dan gagah saya. Kehendak Tuhan. Dan kalaupun saya sampai terpapar seandainya seandainya Tuhan mengizinkan saya terpapar, saya enggak takut. Kalau itu kehendak Tuhan, karena saya percaya Tuhan punya kehendak yang baik. Tuhan punya kehendak yang baik. Dan setiap kita, kalau kita berpikirnya tuh seperti itu ya Bu ya. Waktu kita terpapar COVID, yang pertama kita nggak akan salahkan Tuhan. Kita nggak akan salahkan orang lain. Kita juga nggak akan salahkan diri sendiri. Dan kejadiannya apa? Kalau kita punya pemikiran seperti itu, ngucap syukur. Ya udah, diterima. Jadi kalau ada mungkin siapapun yang mendengar pembicaraan kita dan terpapar COVID, bukan karena sesuatu yang bukan hukum, tapi memang kalau saudara hidupnya ngawur ya maaf gitu ya. Tapi kalau kita sudah berjuang untuk hidup sehat, semuanya kita sudah, fasilitas kita juga sudah coba untuk yang terbaik, kita masih terpapar, jangan kita menyalahkan siapa-siapa.
Berpikirlah bahwa semua kehidupan ini yang terjadi dalam hidup kita, kita yang dekat sama Tuhan, itu adalah kehendak Bapa. Amin, amin. Kehendak Bapa. Jadi kalau ada yang terpapar COVID dan meninggal, saya juga tahu itu kehendak Tuhan, bukan karena virusnya. Jadi kalau seorang anak Tuhan meninggal, meskipun terlihat melalui sakit dari virus corona, saya tetap percaya bahwa kematiannya karena kehendak Tuhan. Karena Tuhanlah yang bisa mencabut nyawa kita. Iya. Iya, bukan. Ya, virusnya bukan kekuatan di virus ya. Karena saya juga pernah Bu menemukan ada yang terpapar COVID sampai ini kejadiannya baru beberapa hari yang lalu. Jadi ini usia 72 tahun. Bayangkan ya Bu ya, orang terpapar COVID sudah masuk ICU 72 tahun, semua udah pikir udah tinggal nunggu aja kan begitu. Saya doakan Bu. Saya doakan. Meskipun saya doa hanya secara online. Dan ini kejadian benar. Ini kalau keluarganya mendengar pasti mereka juga mengaminkan. Sembuh Bu. Sembuh keluar dari ruang ICU 72 tahun. Sembuh. Sementara ada yang 40 tahun meninggal. Nggak bisa. Bayi meninggal ya. 3 hari yang lalu ya, bayi dilahirkan terdeteksi terpapar COVID, cuma hanya 1 hari meninggal. Nyawa di tangan Tuhan. Ya, jadi tidak ditentukan oleh wah ini virus ini ganas loh, nanti kamu bisa. Tapi bukan berarti gini, karena nyawa di tangan Tuhan terus kita hidupnya sembarangan. Oh no. Berarti kalau kita sembarangan ya itu artinya berarti kita tidak bijak dan kita mencobai Tuhan. Begitu. Ya. Terima kasih Bu. Berarti sama-sama. Memang dalam setiap kejadian semuanya dalam kontrolnya Tuhan. Betul. Ya, semua dalam kendalinya Tuhan. Bagian kita adalah percaya dan melakukannya. Apa yang menjadi bagian tadi kita. Kan ada tahapannya Bu ya, seperti Salomo berdoa, bertindak, punya hati yang baik dan memiliki sikap yang hormat kepada Tuhan. Yang terakhir Bu, kebetulan Ibu ngomong sikap yang hormat, menghormati Tuhan. Iya. Itu kira-kira dalam realitanya itu menghormati Tuhan itu seperti apa sih Bu? Iya, saya paling senang nih Bu kalau lagi menjelaskan tentang menghormati Tuhan itu saya pakai antara hubungan orang tua dengan anak, karena gambarannya Tuhan dengan kita ini kan anak Tuhan. Jadi Tuhan itu suka kita panggil Bapak gitu. Jadi ini hubungan antara orang tua dengan anak. Nah, kalau saya coba untuk meneliti nih Bu, orang tua itu kalau menilai anakku ini menghormati aku apa enggak, itu dari mana coba Bu ya? Apa Ibu bisa berpikir begini, ini anakku ini menghormati aku karena kalau ketemu itu selalu hormat. Atau kalau ketemu gitu sama ibu selalu bilang nunduk, mamahku yang mulia, apa begitu gitu ya? Kan enggak. Bagaimana kita bisa menilai anak kita itu menghormati kita? Cuman satu, waktu dia denger-dengeran nama kita. Betul gak Bu? Ya, betul, ya? Betul. Saya bilang sama anak saya, nak, usia kamu masih terlalu remaja, muda. Mama tidak mau kamu punya hubungan dengan lain jenis yang terlalu serius. Janganlah, kamu berteman saja. Nah, ketika anak saya mengikuti, ketika anak saya dengar, saya bersyukur dia menghormati saya. Ya, jadi dengar-dengaran itu menandakan bahwa si anak itu mengakui otoritas dari orang tuanya. Dan karena dia berkata kan, dia pasti, kenapa dia nurut? Karena dia akan mikir gini, ini orang tuaku. Dia yang bertanggung jawab atas hidupku, begitu. Nah, jadi kita juga sebagai orang tua kan kita merasa betul-betul dihargai lah, ya dihormati kan, begitu. Gitu juga kita dengan Tuhan Bu. Jadi kalau saya dengan siapapun ya, kita semua, kalau kita ingin menghormati Tuhan, dengar-dengar dong sama Tuhan. Apa yang Tuhan katakan ya dituruti. Ya. Firman Tuhan ketika menegur diterima dengan hati lega. Firman Tuhan waktu mungkin sedikit menampar, biarlah kita meresponnya dengan pikiran yang positif, gitu Bu. Jadi dengar-dengaran itu adalah sikap hormat kita kepada Tuhan. Berarti tidak bisa ya Bu, kita bilang mencintai Tuhan, menghormati Tuhan, tapi kita tidak mentaati firman-Nya, gitu ya. Berarti kita tidak menghormati ya, sesuatu yang mustahil itu tidak ada penjelasannya itu Bu. Oke, terima kasih Bu Vera. Sama-sama. Buat semua penjelasannya. Saudara yang di rumah, Tuhan tetap yang memegang kendali dalam segala keadaan. Bagian kita dan melakukan bagian kita yaitu tadi doa dan permohonan, bertindak, menjaga hati kita dan hidup takut akan Tuhan. Semua kita kerjakan, tetapi seandainya terjadi sesuatu di luar keinginan kita,
bukan berarti Tuhan salah, juga bukan berarti kita salah, tetapi semuanya kehendak Tuhan. Karena Tuhan yang pegang kendali semuanya. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan menyediakan hari depan yang penuh pengharapan buat setiap kita. Dan rancangannya selalu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangannya selalu damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan Tuhan menjanjikan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Tetap semangat saudara, tetap berharap dan tetap percaya bahwa di dalam Tuhan ada hari depan yang penuh pengharapan, dan di dalam Tuhan ada masa depan yang cerah, dan di dalam Tuhan tidak ada rancangan yang mencelakakan. Kalau kita tidak bisa mengerti kenapa terjadi, percayai hatinya. Hati Tuhan tidak ada satupun hati yang ingin mencelakakan kita. Kalau nyawa sudah diberikan, nyawanya diberikan untuk kita, mana mungkin dia punya rancangan yang mencelakakan setiap kita manusia. Selamat beribadah kepada Tuhan dan tetap percaya, tetap semangat, kita lewati sama-sama bersama Tuhan. Dan kita minta Bu Vera untuk bisa memberkati kita semua di sini dan yang di rumah. Oh ya, kita ada pengumuman sebentar ya. Ada persembahan lebih dahulu, boleh persembahan dulu. Kalau saudara mau persembahan bisa ditayangkan di sini. Kita bisa transfer ke BCA nomor 0888 795 777. Persembahan saudara akan kami gunakan untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Yang kedua, ada pengumuman Senin besok kita ada acara Zoom Fellowship jam 17.45 open gate bersama dengan Bapak Lukas Yosianto yang dari Solo. Dari Jogja. Saudara akan mendengarkan kedahsyatan dan keajaiban Tuhan dari beliau, karena Tuhan benar-benar nyata, bukan hanya dari kata orang, tetapi Tuhan menyatakan dirinya. Saya tunggu besok gabung di Zoom Fellowship jam 17.45 open gate-nya. Setelah itu setiap hari Selasa dan hari Kamis di sini ada doa bersama Healing Praying Ministry. Worship, kita nyembah Tuhan, kita berdoa untuk setiap saudara-saudara yang membutuhkan doa. Kita saling mendoakan karena saya percaya di dalam saling mendoakan, saling menguatkan ada perkara yang besar. Sampai ketemu jamnya jam 9:30 sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati, dan sebelum itu kita minta Bu Vera untuk memberikan doa untuk setiap kita semua. Baik Bapak Ibu, dari tempat ini saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dan saya berterima kasih kepada hamba Tuhan, Gembala Sidang, seluruh pengurus yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya kembali untuk melayani. Dan saya percaya hari ini berkat Tuhan akan menjadi bagian Bapak Ibu. Mari terima dengan iman. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk jawaban firman-Mu. Firman-Mu menuntun kami untuk kami ini memiliki iman kepada Engkau. Jika mungkin ada umat-Mu Tuhan yang terpapar COVID hari-hari ini, ataupun sedang mengalami sakit, penyakit, Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan Engkau bangkitkan iman setiap anak-anak-Mu. Dan melalui iman itu hamba percaya ada mujizat yang besar. Kesembuhan terjadi. Tuhan, tolong kami semua. Biarlah Tuhan kami melihat keajaiban-Mu Tuhan. Kami akan dengar Tuhan bahwa akan ada banyak yang bersaksi mereka disembuhkan. Sembuh, sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Berkatilah bangsa kami Tuhan. Hamba juga berdoa khusus bagi seluruh ahli medis, para dokter, beri kesehatan. Lindungilah mereka Tuhan, berkati hidup mereka.
Dan biarlah mereka diberi hikmat, roh takut akan Tuhan, dijauhkan dari cinta akan uang, sehingga mereka menjalankan tanggung jawabnya dengan segenap hati, dengan penuh belas kasihan. Terima kasih Tuhan, berkati sekali lagi seluruh jajaran para ahli medis, diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk seluruh aparat pemerintahan yang sudah mengatur, yang berjerih lelah, sudah membuat Tuhan kondisi supaya penyebaran COVID ini semakin menurun. Berkati pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden, seluruh Tuhan, bahkan semuanya aparat mulai dari kota sampai desa. Tuhan, Engkau memberi hikmat dan roh takut akan Tuhan. Dan Tuhan, bekerja samalah dengan mereka. Terima kasih, ini doa kami orang percaya. Sekali lagi kami memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati kota kami Surabaya, memberkati dimanapun kami berada, siapapun kami mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami memberkati kota kami, dan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, semua lingkungan diberkati, diberkati. Kami akan melihat penurunan Tuhan dari yang terpapar COVID. Kami akan mendengar kondisi yang mulai stabil kembali. Kami akan melihat perekonomian dunia akan mulai kembali berjalan dengan baik. Bahkan Tuhan, kami percaya akan ada sesuatu yang baik Tuhan kerjakan di dunia ini. Terima kasih, ini iman kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan saudara. Terima berkat Tuhan. Tuhan adalah Bapa kita yang baik. Tuhan mengadakan sebuah perjanjian, dan perjanjiannya tidak akan berubah. Jika kita taat, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, Tuhan akan mengangkat kita naik, bukan turun. Tuhan akan menjadikan kita kepala, jadi terang, jadi contoh, jadi berkat. Bukan menjadi ekor, bukan menjadi batu sandungan. Dan Tuhan memberkati rumah tangga saudara. Tuhan memberkati kesehatan saudara. Lumbung-lumbung saudara diberkati oleh Tuhan. Keturunan anak cucu diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat ini dengan iman. Haleluya. Semua yang sudah diberkati katakan amin. Puji Tuhan.